Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sirahayu dengan NIM 1211060889. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen Pak Wahyu. Yang pertama, yang membedakan bidang kajian psikologi komunikasi dengan bidang komunikasi lainnya adalah karena psikologi komunikasi merupakan ilmu yang berusaha untuk menguraikan, memprediksi, serta mengenalkan peristiwa mental dan kebiasaan seseorang dalam melakukan komunikasi. Selain itu, psikologi dan komunikasi memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya karena keduanya sama-sama melibatkan manusia di dalamnya. Lalu, komunikasi merupakan interaksi yang terjadi antara manusia, sementara psikologi merupakan tingkah laku yang ditunjukkan oleh manusia. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia sangat membantu untuk menjembatani kesenjangan komunikasi apapun yang mungkin terjadi antara manusia, baik itu berupa komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Lalu soal yang kedua, ada berikan contoh peristiwa disonansi kognitif yang pernah saya alami. Jadi pada waktu itu ada salah satu teman akrab saya yang menyarankan sebuah tempat makan yang menjual berbagai macam dessert seperti cake, es krim, puding, dan lain sebagainya. Dan menurut teman saya ini, dia mengatakan bahwa rasanya itu sangat sesuai selera saya, yaitu saya menyukai dessert tetapi rasanya tidak terlalu manis. Nah, dari informasi tersebut menjadi gagasan saya dalam berekspektasi mengenai tempat yang menjual dessert tersebut. Ketika saya mencoba makanannya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dan selera saya. Karena menurut saya ini masih sangat terlalu manis rasanya, sehingga saya mengalami disonansi kognitif karena ada pertentangan antara dua gagasan, yaitu gagasan dengan realita. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara mengubah ekspektasi saya mengenai rasa makanan di tempat baru yang akan saya kunjungi. Karena balik lagi, selera orang berbeda-beda dan setiap lidah juga memiliki rasa yang berbeda-beda. Lalu soal yang ketiga, ada berikan contoh dari peristiwa psikoanalisis yang saya alami atau amati dalam keseharian. Contohnya dilihat dari adik saya. Jika dilihat dari sistem ide, adik saya merupakan seorang laki-laki yang berumur 13 tahun di mana masih duduk di kelas 1 SMP. Jika ia sedang di rumah, ia ini selalu ingin bermain handphone secara terus-menerus, entah itu untuk scroll TikTok, main games, dan lain sebagainya. Karena adik saya ini terus-menerus bermain handphone, maka oleh ibu saya dibuat batasan untuk memainkan handphone hanya 1-2 jam dalam sehari. Tetapi namanya juga anak yang sedang mencari jati dirinya, pasti ia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan apapun yang cara yang akan ia gunakan. Entah itu dengan cara menangis atau bahkan melempar barang karena ia kesal. Lalu jika dikaitkan dari sistem ego, ketika adik saya bosan, maka ia akan bertindak dan berpikir bagaimana rasa bosan itu menghilang dengan cara bermain handphone dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, pemikiran adik saya ini untuk menghilangkan rasa bosannya itu menunjukkan sikap ego, karena ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. Lalu kalau disambungkan dengan sistem super ego, ibu saya telah mengontrol adik saya dengan membatasi untuk bermain handphone yang hanya 1-2 jam per harinya. Tetapi apabila super ego telah terbentuk, maka kontrol dari dirinya sendiri akan keluar dengan memaksa ibu untuk mengizinkannya bermain handphone dalam waktu yang lama dengan cara apapun. Nah, jadi ide, ego, dan super ego ketiganya saling mempengaruhi satu sama lainnya karena ketiganya merupakan struktur dari kepribadian manusia yang akan sulit dihilangkan kalau kita sendiri tidak bisa untuk mengontrolnya. Lalu untuk jawaban soal nomor 4, yaitu behaviorisme ini pada dasarnya menekankan pada prinsip perilaku manusia yang diperoleh dari sebuah pembelajaran atau perubahan perilaku yang relatif menetap karena adanya suatu pengalaman yang pernah dirasakan atau dipelajari oleh individu tersebut. Selain itu, behaviorisme ini lebih fokus untuk mencari tahu bagaimana perilaku manusia jika dikendalikan oleh stimuli atau rangsangan yang diterima dari lingkungannya.
Dari prinsip dalam teori ini bisa diterapkan untuk membentuk kedisiplinan dalam dunia manajemen. Yang pertama, pemberian tunjangan honor bagi karyawan yang hadir selalu tepat waktu. Nah, tujuan dilakukannya hal ini karena untuk mengapresiasi karyawan tersebut bahwa apa yang dilakukannya tidak sia-sia. Dengan rutinitas yang dilakukan akan membuatnya merasa terbiasa dengan hal itu dan menjadi kebiasaan yang baik untuk kedepannya. Lalu yang kedua, memberikan sanksi keterlambatan bagi karyawan yang terlambat datang ke kantor. Nah, tujuannya ini agar karyawan tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama serta bertanggung jawab atas apa yang sudah ia perbuat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.